awal Ramadan sampai 10 rahmat Allah turun. Kalau kita ulah dikasih sayangin sama Allah, apapun diberikan. Barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar, artinya tidak saling memaafkan antar sesama, abadahu, Allah jauhkan seluruh aktivitas ibadah kita, maka dalam perbuatan ibadah tersebut di bulan suci Ramadan Allah nolak semua. Jamaah rahimakumullah, pembekalan untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah untuk mengampuni kepada seluruh makhluk Allah, saling maaf memaafkan antar sesama dan kedua orang tua kita. Dasar hukumnya adalah dari kitab ulama, yaitu dari hadis baginda Rasul. Jibril mengatakan bahwa malaikat Jibril li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar, artinya tidak saling memaafkan antar sesama, abadahu, Allah jauhkan seluruh aktivitas ibadah kita, maka dalam perbuatan ibadah tersebut di bulan suci Ramadan Allah nolak semua. Puasanya, tadarusnya, tarawehnya, dan seluruh amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan ditolak oleh Allah. Jibril yang aminin. Amin, kata Jibril. Jadi intinya untuk pembekalan di bulan suci Ramadan adalah saling memaafkan antar sesama kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita yang ada maupun yang sudah meninggal. Itu harus saling memaafkan. Bagaimana cara memaafkan, minta ampunan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Yaitu di ziarah, yaitu ziarah ke makbarahnya. Nah, itu cara untuk minta maaf kepada kedua orang tua. Nah, maka waman nadzara ilaihi, apabila dia saling memaafkan antar sesama, maka Allah akan melihat dengan rahmatnya. Kasih sayang Allah turun kepada hamba Allah yang muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kasih sayang Allah turun. Kalau kita ulah dikasih sayangin sama Allah, apapun diberikan. Contoh, kalau kita punya kekasih, apapun diberikan. Betul kan? Ya, walaupun WA doang. Benar nggak? Ya, sebelum kita makan nawarin dulu kan? Udah makan ay? Kan begitu? Nah, itu kekasih kita di dunia tuh. Apapun dibelikan, dalam WA-nya tolong belikan seblak. Dalam WA-nya nih, tolong belikan seblak. Andai kata di Ciputat kagak ada seblak, pindah ke Parung. Parung kagak ada, pindah ke Ciseeng. Ciseeng pun bapak nggak ada. Kemanapun dia cari. Kenapa? Karena buat kekasih. Itu. Di bulan suci Ramadan ini, orang yang puasa sebelum masuk Ramadan dia saling memaafkan, Allah turunkan rahmatnya, kasih sayang Allah turun. Apapun diberikan oleh Allah. Satu, apabila kita berdoa, istajib lahu, Allah akan tunaikan, diijabah doa kita. Apabila kita minta itu, Allah akan beri di bulan suci Ramadan. Mustahil bohong, jamaah.
Andai kata kita nggak ketemu juga, ya itu udah nasib. Dan nasib begitu. Karena kekasih kita juga di dalam dunia, apapun kita berikan, Allah udah kasih sayang kepada hambanya, diberikan semua. Nah, makanya hebatnya bulan suci Ramadan adalah awaluhu rahmatun. Dari pertama Ramadan sampai tanggal 10, kasih sayang Allah turun, rahmat Allah turun. Jangankan masuk Ramadannya, sebelum masuk Ramadan kita girang. Allah haramkan masuk api neraka. Contoh, kalau kita umpamanya nih, girang kedatangan bulan suci Ramadan, apapun dalihnya, apa dia karena jualan timun suri laku? Apapun dalihnya, apakah dia umpamanya punya dagangan kalau bulan suci Ramadan laris? Dia girang kedatangan bulan suci Ramadan, masuk Ramadan belum puasa meninggal, maka tetap diharamkan masuk neraka. Puasa ke belum, girang doang, udah masuk, nggak masuk neraka. Makanya kita memasuki Ramadan ini kudu girang kedatangan bulan suci Ramadan. Kan kita mau boro-boro girang, bener gak? Apalagi ustad tawakupan di mana-mana, udah habis tuh job. Pergi habis tuh, Babakan habis, Cihoe habis, Cibentang habis, Jabon habis, nangis tuh boro-boro girang. Nah, secara zahiriyah Masya Allah, kita kudu girang kedatangan bulan suci Ramadan. Seluruh malaikat langit akan turun selama bulan suci Ramadan. Makanya dalam keterangan ini, apabila umatku, kata baginda Rasul, minta pahusin a'raduhu anillahi ta'ala. Apabila di bulan suci Ramadan dia bermaksiat, dia berdosa, tidak menghargai kemuliaan bulan suci Ramadan, maka kata baginda Rasul, Allah akan berpaling dengan rahmatnya, berpaling sampai bulan Syawal. Walaupun nangis di depan mimbar Idul Fitri, tetap Allah berpaling. Ya, naudzubillahi min. Makanya di bulan suci Ramadan jaga kita akhlak kita, karena malaikat langit pun turun ke muka bumi menghormati kesucian bulan suci Ramadan. Di gubuk tengah empang dia ngopi cap tengkok, tengah hari bengkak, ngelepus. Nah, Allah berpaling dengan rahmatnya. Enggak dikasih rahmat sampai dia lebaran, enggak. Naudzubillahi min dalik. Makanya jaga di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal Ramadan sampai 10, rahmat Allah turun. Nah, duit masih ada, sirup masih banyak, ya kan? Tuh, beras masih ada, orang pada ngasih semua. Dari 10 sampai 20 Ramadan, magfiratullah, turun ampunan Allah. Disitulah turun kesabaran. Kenapa? Menghadapi bulan suci Ramadan, menghadapi Idul Fitri. Kalau kita nggak bisa menahan hawa nafsu, juntai di kalangan kita. Kita kuat, bini kita. Yang punya bini mah, yang punya bini, kalau kita nggak punya bini, mual, tetap sabar. Kalau kita punya bini, awas, hati-hati, perang di situ hawa nafsu. Kenapa? Setan bisa memperdaya istri kita. Orang-orang udah beli orang-orang udah beli ke Tanah Abang, orang-orang udah ke pasar Anyar, orang-orang udah ngeliat dodol, orang-orang udah beli itu beli ini, udah neng-teng matahari di teng-teng. Kan ngomongnya sama laki, sama suami sebelum tidur,
Jangan segala kudu maca Quran bae dah. Kalau orang gablek uang, mau gablek duit, mau betul belangsak. Padahal lakinya mah soleh. Dia pengen hatam Quran 2 kali hataman di bulan suci Ramadan, digoda. Setan masuk ke bini kita, ngegebrak meja. Tabarakallah. Hei! Jangan segala baca Quran baik. Noh, orang-orang mah udah pada lapang. Yang mau ke Parung, Pasar Anyar, ke Tanah Abang, mau bisa dimakan tuh Quran. Masya Allah, itu bini ya. Kalau punya bini begitu mau udah wes siram. Empos. Masya Allah. Cuman kalau kita sabar menahan hawa nafsu di tanggal 20 tersebut, Allah pahalanya. Sabar di bulan suci Ramadan, pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu. Cuman ini sulit pengamalannya jamaah. Sulit, sabar itu sulit. Awaluhu murun mudaqatuhu wa airu ahla minal asal. Bahwa sabar itu awalnya pahit lebih daripada pare. Ya. Yeah. Akhirnya manis lebih daripada madu. Itu sabar. Sabar gak punya duit. Hancur kita. Kita sakit, kata orang-orang kudu sabar be ya. Sabar bang, mah bisa. Kita nggak punya duit nih, nggak punya duit. Kata orang-orang sabar be, entar juga ada. Mau bisa. Walaupun pangkat ustad, pangkat kiai juga. Lu yang ngomong begitu mah enak punya duit. Gua gablek duit di orang. Kan begitu. Ini pahalanya besar bener ini sabar di bulan suci Ramadan. Kalau syukur enak. Kita punya duit, kata orang-orang dia lagi syukuran, enak. Kita sehat, syukur, enak. Bener nggak? Nah, kita kenyang, syukur, enak. Lah kita perih, nggak punya duit, sakit, kudu sabar. Nih sabar. Itu jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ayo tanggal 10 sampai tanggal 20 adalah maghfiratullah, pengampunan Allah. Dosa kita terkikis di bulan suci Ramadan. Dosa ada yang dari Syawal ke Syawal, dari Syawal sampai bulan Sa'ban terkikis dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Habis itu dari bulan Syawal ngejar lagi baik. Dari tanggal 20 sampai Idul Fitri, itqum minan nar, diperdekakan, dibebaskan dari api neraka. Dari tanggal 20 sampai Idul Fitri. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita dari tanggal 20 sampai Idul Fitri hamparkan sajadah. Jadi nggak pulang ke rumah, dia di masjid. Kita mah diparanin. Ya diparanin kita. Bocah, itu bapak lu kemana? No, di masjid baik, siang di masjid, di musola, malam di musola, nggak balik-balik. Menghamparkan sajadah, iktikaf mulu. Diparanin sama bini kita. Ngejedok baik di musola ngapain sih? Tengkurap kayak gini, pendaringan. Tuh, kita masalah. Nabi mengajarkan hamparkan sajadah. Di 10 akhir di bulan suci Ramadan lebih giat lagi ibadah, tahajud, duha, baca Quran terus. Kita mah kagak. Ngejar tayang, ngejar target. Yang ngejar baju, ngejar target buat lebaran. Yang ngobras, ngejar target buat lebaran. Yang punya ikan buat lebaran, sampai kagak terawih, sampai kagak tadarus, malah puasa juga jebol. Nah, ini berarti permainan udah masuk ke final, baru semifinal udah kalah. Naudzubillahi min
Dalik, hati-hati. 3 nih di bulan suci Ramadan, 3 gelombang, 3 kloter. Pertama sampai 10 rahmatullah. Dari 10 sampai 20 magfiratullah. Dari 20 sampai Idul Fitri adalah itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hati-hati, banyak yang juntai di final. Bener gak? Banyak yang juntai di final, segala ngedodol. Ngedodol, kan ada orang ngedodol sampai jebol puasa. Juntai di final puasa tuh. Ada yang ninggalkan terawih, juntai di final. Banyak. Kiai kagak terawih karena apa? Jobnya jauh. Karena kultum di Jakarta Barat sampai udah terawih, gak tadarus, juntai itu kiai. Ngejar target buat lebaran. Masya Allah, awas kita jangan kegoda dengan lebaran. Laisal id liman labisal jadid, kata Nabi. Lebaran itu bukan ganti baju doang, tapi sekarang buktinya udah pada ganti semua. Yang diawali oleh kiai udah beli BHS. Coba itu. Udah beli sarung, kan kiai-kiai juga yang geblek mah. Segala dagang sarung. Nah, itu jamaah. Jadi kita benar ini keterangan, benar nggak siapa-siapa begitu tergoda dengan rayuannya iblis. Walaupun itu iblis masuk Ramadan diikat semua. Diiketin kayak rambutan. Nih, kata baginda Rasul, Jibril, semua setan dan iblis ikat semua. Sedunia ikat. Diiketin tuh kayak rambutan tuh. Setangklek. Itu iblis sama setan. Kata Jibril, bawa kemana ya Allah? Ini iblis dan setan. Ilal jibal. Bawa ke gunung gede. Bawa ke gunung Sisalak. Bawa semua ke gunung Kapur, taruh. Nah, yang kedua kemana lagi? Penuh gunung juga. Bawa ilal bihar. Bawa ke laut, pantai cerita, karang bolong. Bawa ke sana. Ke puncak. Ke Sawarna, Bagedur. Bawa semua. Jangan ada untuk mengganggu kepada muslimin yang kali puasa. Tuh, enak Ramadan steril daripada setan dan iblis. Tapi ternyata setan di hati kita masih badeg. Nah, itu jamaah. Giliran lebaran. Kenapa semua yang lebaran, habis lebaran 2 hari, 3 hari sampai seminggu, datangnya satu ke gunung, yang kedua ke laut. Kenapa? Itu marahin setan. Enggak? Kagak ada. Yuk kita ke masjid. Kagak ada. Yuk kita jarak. Kagak ada. Semua dari kalangan bawah sampai atas adanya di Pelabuhan Ratu, macet ke kota Sukabumi. Yang kedua di pantai cerita, Karangbolong, semua sampai kiai pakai sarungan di sono. Jemput iblis sama setan, dibawa lagi ke kampung masing-masing. Ya, ngebadeg lagi baik. Nah, itu jamaah, hati-hati. Masya Allah, yang diikat itu hawa nafsu kita nih. Ya, hawa nafsu kita. Jaga hawa nafsu kita. Bukan dihilangkan, tapi dijaga hawa nafsu kita. Dikekang. Andai kata kita masuk kepada duniawiyah, ayo persempit untuk hawa nafsu kita. Jangan sampai kita diabur itu hawa nafsu. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, tawakupan, karena kita sudah tahu keterangannya bahwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seluruh masyarakat jamaah yang ada di Perigi maupun di Babakan maupun di Cihoe, saya permohonan maaf kepada seluruh jamaah bila terdapat kekurangan. Udah pasti banyak kekurangan, karena saya ini bukan makhluk halus.
Karena ini bukan malaikat tapi manusia biasa. Andai kata lagi lapar bang ngaco ngomong gitu. Nah, lagi urusan banyak duit langka kiai juga puyeng. Benar kan? Nah, memafhum sedangkan kita ini sebagai ustadz dan kiai, kalau kitab itu kudu berseri, artinya bersanad sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Andai kata membelok daripada kitab ini, pertanggungjawaban di hadarat Maha Suci Allah. Berat jadi kiai itu, berat jadi ustadz, berat. Jangan ngelihat neng-teng berkatnya, jangan. Berat pertanggungjawabannya di hadarat Maha Suci Allah. Salah kalimahnya akan disidang oleh Allah. Salah mafhumnya akan disidang oleh Allah. Salah mantuknya akan disidang oleh Allah. Salah kita mencernakan atau mengemas dalam bahasan akan disidang oleh Allah. Apalagi di bulak belok itu hukum persidangan akan datang di hadarat Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita dibenci sama masyarakat, sama jamaah, jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah pasti banyak kekurangan baik tingkah laku saya maupun pembicaraan saya maupun akhlak saya yang kurang berkenan di seluruh jamaah. Mohon dengan pintu maaf yang seluas-luasnya. Memaafkan bang? Alhamdulillah, ilok we orang memaafkan. Tega amat sih orang dimaafin. Kalau andai kata ada dari seluruh jamaah, tapi si mual ada dari jamaah mah, saya mah tidak menerima nista dan dosa dari omongan orang masyarakat jamaah. Jamaah mau ngomongin saya, mau hina saya, mau ngangkat derajat saya, tetap saya ngagoyah, tetap hatu baik. Karena diangkat oleh manusia, mau ngangkat derajat kita. Dihina oleh manusia, atau mau turun derajat kita. Allah yang naik turunkan derajat kita. Makanya walaupun sebabakan ngehina kepada pribadi saya, mau ngambek saya antepin baik. Kenapa? Karena enggak ada faidahnya manusia mah. Begitu. Makanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya permohonan maaf karena ini tawakupan menghadapi bulan suci Ramadan. Bila pahaman ataupun pembacaan kitab yang kurang berkenan di seluruh jamaah, mohonkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, mudah-mudahan dibarokahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد